wilayah, sarana, data, keahlian. Katakan saja kita WNI, legitimasi, kita diakui. Kita termasuk penduduk, kita punya wilayah, dan ada sarana, ada dana, ada keahlian. Tapi sudah terus. B. Sejarah. Berbagai gagasan satu negara sedunia sudah ada zaman dulu, tapi tak pernah berhasil diwujudkan. Maka dua, perwujudannya belum. Saya kira ada banyak hambatan bagaimana seluruh umat manusia diatur oleh satu negara. C, yang sekarang ada, satu, dominasi negara adidaya. Jadi mau tidak mau di dunia ini dengan mengakui kesetaraan kedaulatan negara-negara, ada negara-negara tertentu yang lebih berkuasa, lebih kaya, maka disebut adidaya. Sekarang ini misalnya Amerika, tapi rupanya ada yang ingin maju juga menggantikan Amerika, yaitu Tiongkok. Kita tidak tahu bagaimana. Meskipun dua, ada banyak persatuan tidak lengkap regional, misalnya Uni Eropa. Inggris baru keluar dari situ. ASEAN, Asia Tenggara, itu bersatu di situ. Dua, soal manfaat dan perlunya. Batas antara manfaat dan perlu tidak tajam. Apakah ini perlu, harus ada, atau hanya bermanfaat? Itu tidak jelas. Ini perlu atau hanya bermanfaat. Kesulitan perwujudan satu pimpinan banyak orang. Nggak bisa. Jadi semua mau sendiri-sendiri. Itu kesulitan. Maka sampai sekarang belum terjadi. Tapi wacana tetap ada, mengingat perbedaan yang besar. Jadi persatuan-persatuan seperti ASEAN, Uni Eropa memang mendekatkan tapi tidak menyatukan. 57. Solidaritas internasional. Artinya solidaritas membantu lintas batas, tidak memperhatikan batas-batas negara. Prakteknya, kita mulai dengan bukan teori, dengan prakteknya. A, bencana. Kalau ada bencana di satu negara, negara lain mau membantu, menawarkan bantuan. Saya tadi sudah menyebut, misalnya kebakaran, penyakit, kelaparan, dan lain. Negara lain membantu. Bantuan B, cepat sekali tanpa banyak perhitungan. Kita tidak menanyakan maksudnya apa. Pokoknya ada bantuan itu. C, efektivitas, efisiensi. Jadi harus dibedakan antara efektif, hasil, efisiensi dengan sarana sedikit, hasilnya banyak. Jadi
Ini salah satu contoh di Indonesia mengenai kebakaran hutan. Indonesia ditawari bantuan negara, menolak dan mengatakan kami bisa sendiri. Ya memang bisa sendiri. Tapi berapa lama? Ya. Kalau ada bantuan luar negeri, mungkin ada yang ngeroyok soal itu lebih cepat. Tapi pimpinan seringkali seperti itu. Tidak mempedulikan mereka yang menderita, tapi memikir diri sendiri. Jadi saya katakan Indonesia pernah menolak, efektif menghapus kebakaran, tapi kurang efisien. Efisien, hasilnya lebih besar. Teori A, religius. Jadi ini menyangkut motivasi. A, pelbagai agama. Ajaran agama masing-masing tergantung. Jadi agama manapun suka membantu. Tapi apa motivasinya kita itu tahu. Misalnya saya lihat di Indonesia, Walubi, orang-orang Buddha sering membantu. Saya tidak menanyakan motivasinya, pokoknya bantuan itu berguna. B, agama dalam saya akal sehat. Jadi ajaran agama di satu pihak, akal budi lepas dari agama di lain pihak. Kalau gereja Katolik, dua, Dewan Kepausan jadi internasional yang disebut Cor Unum. Jadi di Roma dulu ada lembaga Cor Unum yang membantu. B, Caritas Internationalis. Demikian namanya juga. Jadi cinta kasih internasional. Itu yang agama. B, non-religious. Bukan karena agama, tapi kemanusiaan solidar. Itu juga nilai-nilainya agama. Karena nilai kemanusiaan juga dihargai oleh agama-agama. Meskipun ada hambatan. A, kebutuhan wajar dari rakyat. Dari sandang, pangan, papan, terutama air bersih yang amat dibutuhkan. Kita masih ingat waktu di Aceh ada tsunami, Australia memberi bantuan berupa 4 mesin untuk membuat air bersih. Nah, bantuan itu sangat berharga. Saya sekarang nggak tahu di mana, apa akibatnya. 2, seringkali negara absen dan bantuan tidak sampai kepada mereka. Negara absen berarti pejabat tidak mengunjungi daerah itu. Ya. Kalau negara present, negara hadir, di simbolisasi kehadiran pejabat itu. Demikian pula bantuan-bantuan seringkali nggak cocok. Apa? A, yang tidak ada, makanan bayi. Kalau orang nggak punya air bersih untuk masak, nggak ada gunanya memberikan beras itu. Kan harus dimasak dulu. Jadi kalau kita membantu, langsung bisa dimakan. Beras nggak bisa dimakan kalau nggak dimasak dulu. Jadi B, makanan yang siap dimakan. C, karena yang membantu seringkali orang laki-laki, kebutuhan perempuan juga kurang diperhatikan. Jadi ini contoh.
tapi harus dihargai kesediaan membantu. Baik spontan, tanpa dipikir lebih dulu, maupun kemudian diorganisir. Kebanyakan tidak siap. Yang siap saya lihat di Indonesia itu TNI dan Polri. Kalau ada apa-apa mereka dikerahkan. Lalu masih masalah. Satu, sulit meneruskan bantuan di wilayah konflik. Karena di jalan-jalan tidak aman, tidak bisa disampaikan. Organisasi pembagian bantuan tidak merata, seperti sekarang terjadi. Di Jakarta, orang-orang yang tidak butuh mendapat sembako, yang butuh tidak mendapat apa-apa. Karena datanya keliru, seringkali orang itu sudah mati juga. Lalu birokrasi, misalnya bea cukai, itu bisa menghambat. Lalu keadaan ini dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat yang menyiarkan kabar-kabar bohong. Ya. Sudah.